Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto, peserta CGP Angkatan 9 dari UPT SPF SD 101864 Gunung Rinting, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempraktekkan supervisi akademik, yaitu dalam pelaksanaan coaching. Nah, dan saya pada kesempatan ini bertindak sebagai observer ataupun supervisor. Perkenalkan, saya Nomi Sari Brukaban. Saya dari UPT SPF 104221 Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Lindawati Ginting, berasal dari UPT SPF 106824 Pesaman STM Hinir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan saya bertindak sebagai coach. Saksikan video kami. Selamat siang Bu Nomi. Selamat siang Pak Doni. Apa kabar hari ini Bu Nomi? Baik Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Jadi udah bisa kita mulai coaching nanti kira-kira ya? Iya Pak, siap. Baik Bu Nomi, tapi sebelum melakukan coaching pada kesempatan ini Bu Nomi, boleh ya saya menyampaikan rubrik penilaian kita pada coaching nanti? Boleh Pak. Ya, baik Bu Nomi. Pada saat coaching nanti Bu Nomi, kita harapkan Bu Nomi bisa menerapkan tirta ya Bu Nomi. Di mana itu tirta itu Ibu gali dulu tentukan dulu tujuannya, identifikasi masalahnya, Ya. lalu buat seperti apa nanti aksi nyatanya, lalu tanggung jawabnya seperti apa. Dan tidak lupa juga dengan menerapkan rasa ya Bu Nomi. Lalu sehingga nanti coach itu bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik menurut coach itu. Jadi Bu Nomi, sebelum ke coach yang sesungguhnya nih Bu Nomi, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nomi nih terkait dengan coach nanti yang akan berlangsung Bu Nomi. Kira-kira nih Bu Nomi, kompetensi apa yang ingin Ibu Nomi kembangkan? Saya kembangkan nanti Pak, pertama dulu kompetensi saya nanti bisa present. Saya hadir di percakapan saya dengan coach saya juga bisa nanti merasakan apa yang coach bisa rasakan. Saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti, sehingga bisa menggali masalah-masalah yang ada dalam coach. Oke Bu Nomi, saya tangkap nih ada 3 nih ya Bu Nomi. Jadi kompetensi yang Ibu Nomi ingin kembangkan itu satunya itu yaitu kehadiran penuh, yaitu presence ya kan, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Nomi. Kira-kira Bu Nomi dari 3 kompetensi ini secara spesifik Bu Nomi, ada enggak yang secara spesifik yang Ibu fokuskan yang ingin dikembangkan gitu? Saya ingin fokus di pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Menarik sepertinya ini Bu Nomi ya. Saya ingin sudah tidak sabar lagi melihat coaching kita pada kesempatan ini Bu Nomi. Boleh kita panggil coach kita Bu Nomi? Iya boleh Pak. Boleh ya, yuk silakan Bu Nomi. Iya, sore Bu Linda. Selamat sore Bu Nomi. Apa kabar Bu? Baik Bu, sehat. Iya Bu, kemarin saya dengar-dengar nih ada yang mau Bu ceritakan. Kira-kira apa tuh ya? Iya loh Bu. Ini Bu, saya sekarang lagi galau gitu Bu, karena kelas saya itu saat ini kalau saya perhatikan ya Bu, ribut sekali Bu. Kondisi belajarnya nggak kondusif seperti itu Bu di kelas saya itu. Kira-kira menurut Bu Linda kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya perhatikan kan ya Bu, menurut saya itu tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena murid-murid saya itu suka kali saling mengejek Bu. Senang sekali mengejek kawannya, baik itu mengenai hasil belajar, mengenai pakaian atau apa semua lah Bu.
dijadikan bahan ejekan sama murid-murid saya itu. Apalagi kira-kira Bu, yang menyebabkan kelas itu tidak kondusif selain daripada tidak saling. Nah, kalau saya perhatikan lagi sih Bu, penyebabnya itu karena mereka tidak semuanya fokus belajar Bu. Jadi ada pun temannya yang lagi belajar misalnya mengerjakan tugas, ada yang mengganggu. Jadi kan yang terganggu kan marah juga Bu. Nah, itulah yang menjadikan mereka tetap ribut. Kira-kira Bu nih, melihat situasi dan kondisi di kelas Ibu tadi, apa yang terpikir oleh Ibu untuk menyelesaikan itu? Kira-kira saya berpikir saya harus berusaha mencari permasalahannya Bu, kenapa ya? Kira-kira kenapa itu? Kenapa bisa murid-murid saya itu tetap saling mengganggu ya Bu ya? Iya. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir Bu, mereka itu berbuat seperti itu karena kurang fokus ya Bu pada saat menerima pembelajaran. Ada yang mendengarkan pada saat saya beri pembelajaran dan ada yang melaksanakan, tetapi ada juga yang main-main, ada yang suka senggol-senggol kawannya seperti itu Bu. Ya. Dari yang sudah Ibu ceritakan tadi mengenai kelas Ibu itu tadi kan, kira-kira Bu apa yang mau Ibu lakukan untuk mencegah supaya anak Ibu itu tadi tidak, kira-kira apa yang terpikir, siapa yang terpikir gitu yang mau Ibu lakukan? Gitu ya Bu ya. Ya. Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, mungkin mereka itu bisa tidak fokus itu penyebabnya barangkali karena Mau Ibu mau lakukan apa? Apa rencana mau Ibu lakukan kira-kira? itulah tadi maksud saya Bu. Mungkin saya bisa melakukan pemetaan ya Bu ya. Iya. Terhadap kesiapan belajar murid saya. Iya, satu kesiapan belajar ya, oke Bu. Kesiapan Nah, belajar. Misalnya Kira-kira apa Bu? kan anak-anak ini Bu ada yang dia bersifat auditori, Oke Bu. ada yang sifatnya visual, dan ada yang sifatnya kinestetik. Mungkin itu ya Bu ya yang perlu saya lakukan ya. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya Bu, mungkin saya bisa melakukan asesmen, kemudian mengelompokkan murid-murid saya itu berdasarkan kesiapan belajar mereka ya Bu ya. Jadi ke arah mungkin yang arah visual saya kelompokkan dengan yang visual, yang kinestetik dengan yang kinestetik, kemudian yang auditori ke yang auditori juga Bu. ya, selain daripada itu tadi apa yang Ibu lakukan lagi? Dalam selain pemetaan, tadi Ibu sudah memetakan secara siswa yang visual, siswa yang kinestetik, siswa yang auditori gitu. Selain daripada itu lagi kira-kira yang terpikir lah Bu. Yang terpikir Bu, mungkin saya akan menerapkan juga budaya positif ya Bu. Budaya positif. Iya. Karena kan tadi saya mengatakan murid saya tidak saling menghargai kan. Iya. Jadi saya rasa kalau saya buatlah keyakinan kelas, saya bicarakan dengan anak-anak keyakinan kelas itu, mungkin mereka akan belajar untuk saling menghargai Bu. Oke. Ada dua yang Ibu lakukan ya. Yang pertama tadi pemetaan, kemudian asesmen juga ya, asesmen dan kemudian budaya positif. Ada lagi yang kira-kira yang mau Ibu lakukan, kira-kira yang terpikir gitu? Kalau kira-kira saya rasa untuk sementara ini udah cukup lah itu ya Bu ya, karena itu kan juga membutuhkan waktu sih Bu. Iya, baik. Nggak serta-merta bisa langsung jadi kan gitu Bu. Oke. Dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira rencana aksi yang Ibu lakukan itu kira-kira apa nih yang mau Ibu lakukan? Ini kan kita udah mau akhir semester ya Bu ya. Iya. Jadi kemungkinan Bu
ini saya akan terapkan di awal semester depan. Semester depan ya Bu? Iya, karena kita kan Senin besok sudah mau ujian akhir semester ganjil. Jadi untuk kedepannya lah Bu, awal semester saya akan membuat, pertama dulu saya akan membuat kegiatan kelas dengan murid-murid saya. Kemudian saya akan melakukan asesmen dan mengelompokkan murid-murid saya Bu. Oke, berdasarkan kemampuannya tadi Bu. Oke, baik Bu. Ya, menarik sekali ya yang akan Ibu Linda lakukan ya. Kira-kira Bu Linda, kapan nih kira-kira kita ketemu lagi nih? Saya mau lihat nih hasil dari pendekatan Bu Linda ke muridnya kira-kira. Oke. Tadi saya bilang rencana saya akan saya lakukan di awal semester depan Bu ya. Kita ketemu di minggu ketiga Januari lah Bu ya. Oke gitu ya. Jadi sangat sabar saya Bu Linda. Iya Bu. Oke. Kira-kira Bu Linda, dari pertemuan kita yang singkat ini tadi ya, kita sudah berbincang-bincang ini, gimana perasaan Bu Linda sekarang? Perasaan saya menjadi plong Bu, karena permasalahan yang saya alami, kenapa bisa tiba-tiba dapat solusi ya Bu ya setelah kita berbicara. Padahal kan sebelumnya saya panik, kalau begitu masuk kelas saya panik, aduh bagaimana ini yang saya harus lakukan kepada kelas saya supaya bisa menjadi kondusif seperti itu Bu. Tapi setelah kita berbicara, saya bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu Nomi. Iya, sama-sama Bu Linda. Saya udah nggak sabar nih ketemu Bu Linda. Oke, sampai ketemu lagi Bu Oke, Bu. Linda. Terima kasih Bu. Nomi, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu ataupun performa Ibu pada saat melakukan coaching tadi dan kompetensi yang disampaikan oleh coach tadi? Saya waktu berbincang-bincang dengan coach tadi kan Pak, saya itu presence, saya hadir di situ, saya betul-betul melihat bagaimana coach tadi menceritakan masalahnya, kemudian saya bisa merasakan apa yang coach rasakan juga, kemudian saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Meskipun pertanyaan berbobotnya itu sebenarnya masih kurang sebenarnya menurut saya Pak. Kurang referensi kali Bu ya. Iya gitu. Baik Bu Nomi. Nah apa yang Ibu Nomi nilai ya? Apa yang Ibu Nomi nilai dari coaching ini tadi? Nah kira-kira Bu Nomi hal baik atau hal yang kurang baik? Hal yang baik atau yang kurang baik yang gimana gitu? Ada nggak? Kalau yang saya lihat kegiatan coaching ini tadi ya, itu merupakan hal yang baik ya Pak ya. Karena di situ kita bisa, kalau saya sebagai coach ya, saya bisa membawa coach saya itu menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu Pak. Nah baik Bu Nomi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Nomi? Ya boleh lah Pak, tentu ya. Boleh Pak, tentu. Nah baik Bu Nomi, nah berdasarkan tadi coaching yang telah kita lakukan Bu Nomi, saya mengamati, nah seluruh rangkaian alur tirta ya itu sudah sepenuhnya memang Ibu terapkan ya, Ibu terapkan mulai dari menanyakan tujuan coaching kita di kesempatan ini. Lalu Ibu juga sudah berusaha mengidentifikasi ya dari permasalahan yang coach hadapi. Nah, dan ada juga tadi Ibu sudah menyisipkan menggali dari ide pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan pertanyaan yang berbobot, ketika kita kira-kira rencana aksi apa yang akan coach terapkan, nah gitu ya. Lalu tanggung jawabnya juga sudah kelihatan. Tapi Bu Nomi, nah sebagai observer tentu ada penilaian tersendiri ya Bu Nomi ya. Nah ada beberapa memang hal yang kurang dari Bu Nomi. Ya apa itu kira-kira ya Bu Nomi? Seluruh rangkaian kita tadi memang sudah secara sepenuhnya Ibu terapkan. Namun tadi Bu Nomi mungkin kurang memperkaya lagi ya Bu Nomi. Saya rasa kurang memperkaya lagi khususnya dengan menggali
atau mengidentifikasikan dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. sehingga coach itu lebih menggali lagi permasalahannya kan gitu, dan menemukan solusi-solusi yang terbaik menurut coach yang munculnya itu dari pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan. Nah, Iya. itu sih catatan yang pertama. Nah, dan selanjutnya nih Bu Nomi, sebelum ke yang selanjutnya nih Bu Nomi ya. Nah, saya bagaimana nih menurut Bu Nomi? Nah, dengan coaching tadi yang berlangsung, apakah kehadiran penuh itu sudah terpenuhnya terlaksana gitu Bu Nomi? Menurut saya sudah ya Pak ya, Sudah, saya ya. sudah bisa memperhatikan betul-betul apa yang menjadi keluh kesah dari Bu Linda tadi. Tadi ya benar ya Bu Nomi. Nah, lalu Bu Nomi, hal yang sudah sesuai tadi ya menurut saya Bu Nomi, tadi kita sudah saya rasa memang sudah sesuai. Bu Nomi juga sudah mendengarkan dengan rasa ya Bu Nomi. Nah, lalu kira-kira Bu Nomi, tindak lanjut apa yang Ibu Nomi harapkan dari coaching yang berlangsung tadi? Saya ingin melihat penyelesaian masalah dari Bu Linda tadi Pak. Nanti pas tahun ajaran baru minggu ke-3 Januari kami akan jumpa lagi. Saya mau lihat yang sudah dilakukan Ibu Linda di kelasnya, ya, sehingga solusi masalahnya yang Bu Linda alami di kelasnya itu sampai di mana sih selesainya gitu ya. Dan yang dilakukan Bu Linda tentang asesmen itu tadi yang di kelasnya gitu ya. Kemudian Bu Linda membuat keyakinan kelas itu tadi, gimana sih nanti reaksi dengan murid-muridnya gitu, keberhasilan itu seberapa persen gitu. Mungkin baik Bu Nomi. Nah, jadi dari diskusi menarik sekali Bu Nomi, dari diskusi kita tadi itu, kira-kira Bu Nomi apa yang terbayang menurut Bu Nomi ini untuk yang dilanjutkan dengan kira-kira kapan dan di mana? Nah, itu apakah akan terwujud gitu kira-kira Bu Nomi? Khusus untuk Ibu Linda Khusus tadi, untuk buat ya saya berharap yang dilakukan Bu Linda itu tadi berhasil ya. Berhasil di waktu yang telah ditentukannya itu. Saya berharap mendapatkan kabar baik lah gitu dengan hasil coaching tadi gitu Pak. Oke Bu Nomi, nah, kita sudah di sesi pengunjung dulu Bu Nomi. Nah, sebelum kita tutup Bu Nomi, kira-kira apa yang bisa kita Ibu Nomi simpulkan dari coaching yang sudah berlangsung ini Bu Nomi? Kegiatan coaching ini Pak sangat bermanfaat ya. Khusus kita untuk guru, bukan hanya guru aja sih ya, mungkin orang tua, mungkin sesama guru, kita juga ke murid sangat bermanfaat untuk bisa kita menemukan masalah kita, dan kita juga sebagai coach bisa membantu rekan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut saya itu Pak. Oke, baik Bu Nomi, menarik sekali ya. Nah, jadi Bu Nomi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Bu Nomi, Ya, dengan coaching Ibu Nomi, dengan coaching yang Ibu Nomi lakukan tadi, dengan harapan juga apa yang dikatakan oleh coach mudah-mudahan tercapai, dan sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh antara coach dengan coach. Terima kasih Bu Nomi atas kesempatannya. Ya, terima kasih.